Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, perkenalkan nama saya Nur Widianingsih, NIM 7020012022, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Al-Unin, Makassar. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan hasil review yang saya ambil dari dua jurnal. Yang pertama ada jurnal nasional, yang kedua ada jurnal internasional. Jadi judul jurnal saya yang pertama jurnal nasional, yaitu Determinan Sosial Ekonomi Rumah Tangga dari Balita Stunting di Indonesia. Nah, yang kedua ada jurnal internasional yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Resiko Terhadap Kejadian Stunting pada Balita dari 0 sampai 59 bulan di negara berkembang dan di negara Asia Tenggara. Oke, baik, langsung saja kita masuk di materi pertama, yaitu jurnal nasional. Oke, ini dia. Nasional, yang kedua ada jurnal internasional. Di sini yang saya akan bahas pertama ada jurnal nasional. Nah, jadi di sini judulnya ada Determinan Sosial Ekonomi Rumah Tangga dari Balita Stunting di Indonesia. Nah, oke, jadi ada pun latar belakangnya, yang itu stunting merupakan masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Jadi stunting pada balita memiliki resiko pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas yang dalam jangka panjang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi ketika dewasa. Jadi anak yang menderita stunting rentang menderita penyakit tidak menular. Ini menyebabkan pengeluaran pemerintah dalam hal pembiayaan jaminan kesehatan nasional terus meningkat. Nah, oke, selanjutnya tujuan penelitian, di mana ini bertujuan untuk menganalisis determinan faktor sosial ekonomi rumah tangga dari balita stunting. Jadi studi ini menggunakan data sekunder Indonesia Family atau IFLS. Nah, oke, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi penelitian ini merupakan analisis data dari sekunder menggunakan data Indonesia Family Life Survey. Jadi IFLS tahun 2018 yaitu sebuah survei data panel yang dilakukan oleh Survey Meter dan Rank Operation dengan desain. Nah, oke, selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada analisis univariat dan juga ada analisis bivariat. Nah, yang analisis univariat adalah di mana menggambarkan sebaran frekuensi dan presence dan terjadinya balita stunting dan sosiodemografi responden. Nah, yang kedua yaitu analisis bivariat, di mana menampilkan hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel menggunakan ibu menempuh pendidikan orang tua. Oke, next, kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu variabel pendidikan ibu, jenis kelamin, balita, status pekerjaan, tempat tinggal, dan sarana sanitasi memiliki hubungan yang positif dalam mempengaruhi kejadian balita stunting. Nah, terdapat hubungan yang bermakna atau signifikan pada variabel status pekerjaan ibu, tempat tinggal, sanitasi, dan status ekonomi dengan kejadian balita stunting. Nah, oke, kita masuk di bab 2 atau jurnal internasional. Jadi judulnya itu ada faktor resiko determinan yang konsisten berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 6-24 bulan. Oke, kita masuk di abstrak atau latar belakangnya, yaitu di mana stunting masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia di dunia dengan prevalensi 21,9% pada tahun 2018. Nah, ada banyak variabel faktor resiko stunting yang sudah diteliti. Nah,
subjek atau metode. Nah, metode ini menggunakan kata stunting usia 6-24 bulan, kriteria eksklusi terbit sampai kurang dari 5 tahun terakhir, jurnal tidak beredukasi pada Simogoch dan dirujuk kurang dari 10 kali dan disita lebih banyak dari 2. Nah, next ada hasil penelitian. Nilai jumlah variabel yang diteliti pada 8 jurnal sebanyak 51 variabel. Didapatkan 36 variabel yang dilakukan hanya 1 kali penelitian dengan hasil yang signifikan berhubungan dengan kejadian stunting. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan pada jurnal internasional ini di mana stunting secara konsisten menjadi faktor penentu stunting pada review jurnal ini adalah BBLR atau pendapatan indeks kesejahteraan keluarga. Tingkat kecukupan protein dan usia anak 12-24 bulan. Hasil studi literatur ini menyimpulkan bahwa BBLR atau pendapatan tingkat kecukupan protein merupakan variabel yang terkait dengan asupan makanan. Nah, pendapatan ini ditinggi memberikan akses makanan yang bagus sehingga BBLR tidak terjadi dengan kebutuhan protein terpenuhi terutama pada usia 12-24 bulan. Nah, oke, itulah tadi hasil review dari 2 jurnal. Oke, baik, jadi itulah tadi hasil pembahasan dari hasil review dari 2 jurnal. Oke, saya pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Ada pepatah mengatakan, sejuta merpati tak akan pernah terbang bila tidak mau belajar terbang. Berjuta bintang tidak akan pernah bersinar jika setiap saat selalu siang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.